sungai. Itu betul. Harus ada menangkap buaya di opor lebih seru. Buaya. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pramana. Saya sahabat perpus angkatan kedua loh. Bintang tamu kita kali ini ada dari kakak panitianya dan peserta. Untuk kakak panitia boleh memperkenalkan diri. Terima kasih. Ya, Halo semuanya, perkenalkan aku Intan Landari merupakan bagian dari salah satu panitia PTA 2025 dan sekarang aku di kelas 12 6. untuk pesertanya boleh memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Muhammad Paradio Renaldi. Aku berasal dari kelas 10-3. Halo semuanya, perkenalkan aku Fani Nurudini, aku berasal dari kelas 10-5. Perbincangan podcast kita kali ini mengenai Kema Blok atau PTA. Ada yang tahu apa itu PTA? Untuk Kak Intan, tahu nggak itu PTA? Tentu dong. Jadi teman-teman, PTA itu atau perkemahan PTA merupakan perkemahan penerimaan tamu ambalan. Perkemahan ini diselenggarakan untuk para peserta didik baru yang masuk ke SMA Negeri 1 Tobuali. Dan mereka pun wajib untuk melalui PTA ini sebagai tahap awal menjadi proses resminya menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Tobuali. Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk peserta. Bagaimana pengalamanmu selama mengikuti Kema Blok kemarin? Oke, pengalaman aku sendiri kemarin itu sangat seru sekali karena dari perkemahan kemarin aku bisa mendapatkan hal baru untuk dipelajari seperti melatih jiwa kemandirian serta membentuk karakter sebagai siswa baru SMA Negeri 1 Tobuali. Kalau Farah? Pendapat saya tentang perkemahan PTA kali ini sangat seru karena saya bisa dapat teman baru, belajar hal baru, bisa merasakan dan belajar apa itu arti kerjasama, susah senangnya sama-sama, seru pokoknya. Pertanyaan pertama untuk kakak panitianya. Apa tujuan dari Kema Blok ini dan bagaimana kakak-kakak mempersiapkannya? Baiklah, jadi tujuan dari Kema Blok atau Kema PTA ini yang utama pastinya untuk pemindahan golongan dari golongan penggalang ke golongan penegak. Dan juga di PTA ini secara tidak langsung atau secara tersirat, para peserta yang mengikuti perkemahan PTA nantinya akan ditanamkan yang namanya sikap dari Dasa Dharma dan juga Trisatya, seperti ketuhanan, cinta sesama manusia, cinta alam, dan juga di PTA ini para peserta dilatih untuk kepemimpinan, di mana di perkemahan ini terdapat yang namanya Pindam, Pinsa, dan Wapinsa. Para Pinsa dan Wapinsa itu mengkoordinir para anggota dan anggota pun melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai peserta. Sekaligus, di PTA ini bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa dan juga kreativitas, di mana pada saat PTA, para siswa-siswi yang baru masuk ke SMA Negeri 1 Tobuali pastinya akan ditanamkan yang namanya karakter dalam kepramukaan dan juga karakter sebagai manusia, sebagaimana kita sebagai manusia. Juga di dalam PTA ini terdapat wadah pengembangan kreativitas di mana ada outbound dan juga pentas seni. Di sana, siswa-siswi baru dapat menuangkan kreativitas yang berupa kreativitas seni maupun sastra lainnya. Itu. Kalau persiapannya Kak Intan? Persiapannya tentu kami dari Dewan Ambalan dan juga pembina terlebih dahulu bekerja sama dan juga berunding untuk pembentukan kepanitiaan. Setelah terjadinya pembentukan kepanitiaan, kami para panitia keseluruhan mempersiapkan apa yang perlu disiapkan di lapangan, seperti kapling tenda, konsep acara, dan juga pembagian sangga pada setiap peserta. Panjang sekali ya prosesnya. Iya. Itu pun satu bulanan tuh prosesnya. Oh, Berarti sebelum kita masuk dari ya, lama banget FLS ya. Iya, FLS. betul banget. Keren-keren. Keren-keren untuk panitianya. Oke, kembali lagi kepada peserta. Pertanyaan kedua untuk peserta. Kegiatan apa yang menurutmu asik dan bagaimana dengan teman-temanmu?
menurut saya kegiatan yang paling seru saat PTA perkemahan PTA kali ini adalah outbound karena seru berpetualang di hutan, menyelesaikan quest dari kakak-kakak panitia yang udah berada di pos 1 sampai 7. Nah, itu dan teman-teman saya juga kompak banget. Walaupun ada yang keras kepala, nggak bisa diatur, tapi mereka bisa kompak kalau ada waktunya. Kalau paninya Oke, menurut aku sendiri seluruh kegiatan yang ada di perkemahan kemarin itu sangat seru dan menarik. Tetapi ada satu bagian hal yang paling bikin excited, yaitu pentas nih. Soalnya dari situ kebersamaan aku dan teman-temanku terlihat. Awalnya dari yang tidak bekerja sama jadi bisa membantu satu sama lain untuk mendapatkan hal yang kami inginkan. Jadi dari pentas seni itu sendiri bermanfaat bagi kami untuk melatih jiwa solidaritas dan kebersamaan. pertanyaan kedua untuk panitianya. Ada tidak kesulitan yang kakak hadapi dalam mempersiapkan kemah? Kalau ada, apa sih kesulitannya? Kesulitan. Jadi untuk kesulitan, menurut aku semua yang kami lalui itu sulit. Apalagi untuk teman-teman kami yang baru pertama kali menjadi panitia PTA, pastinya semua hal yang dihadapi merupakan tantangan untuk mereka dan juga kami. Namun, menurut aku sendiri, semangatnya teman-teman aku di kepanitiaan itu merupakan power kami dalam mencapai satu tujuan yang sama. Dan juga di mana di PTA ini kami yang jumlahnya puluhan harus menghadapi peserta yang ratusan. Wah, luar biasa. keren Berat sekali ya berarti ya. Iya. Banyak banget ya pesertanya. Ya, tapi walaupun banyak sekali hal sulit yang kami hadapi, hal yang sedih karena memang terdapat momen-momen di mana kami kayak agak chaos gitu untuk menghadapi situasi, tapi kami tetap bertahan kok demi PTA ini karena memang suatu hal yang sudah menjadi tanggung jawab itu harus diselesaikan yang bersama-sama, dan juga untuk yang berpengalaman pun harus membimbing teman-teman yang belum berpengalaman. Keren sekali berarti kebersamaannya ya. Patut dicontoh. Oke, boleh lagi kepada peserta. Pertanyaan ketiga untuk peserta. Manfaat kegiatan kemah ini menurutmu? Oke, menurut aku sendiri manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama, melatih jiwa kemandirian kita dari yang biasanya kita makan tinggal makan, tapi sekarang kita harus masak sendiri ya untuk makan. Terus untuk masalah mandi juga ya seperti itulah ya. Terus untuk kebersamaannya bersama teman-teman, dari awalnya kita tidak saling mengenal, jadi saling tahu satu sama lain. Dan juga untuk solidaritasnya, karena kita di sini persangga ya kakak ya, berarti kita harus melatih jiwa kekompakan kita, karena di sini kita itu dalam satu kesatuan. Jadi tidak boleh yang namanya bagian-bagian yang terpisah. Jadi kita di sini harus bersatu dalam perkemahan ini. Gitu. Kalau paralelnya? Kalau menurut saya sendiri nggak jauh beda dari Pani. Perkemahan penerimaan tamu ambalan kali ini juga dapat melatih kerjasama, dapat meningkatkan kebersamaan bersama teman-teman lain, dan juga dapat kenalan sama teman baru. Seru banget pokoknya. Pertanyaan ketiga untuk panitia. Apa yang kakak lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta kemah blok? Kami sebagai panitia PTA untuk menghindari yang namanya senioritas antara panitia dan juga peserta, karena kami dalam perkemahan tersebut pastinya memiliki tujuan yang sama, yaitu kekompakan antar panitia, kekompakan antar peserta, di mana terdapat hubungan yang terjalin di antara kedua tersebut, terutama antara bidang dan juga peserta, bukan? Iya betul. Ya, jadi
Mau tidak mau, ya pasti harus dan sangat-sangat harus kami para panitia bersikap ramah, bersikap baik dan mencontohkan hal-hal yang baik kepada seluruh peserta. Kami menanamkan sikap asik, namun bukan berarti so asik dan juga tidak ada yang namanya tata krama. Kami menanamkan sikap asik kepada para peserta, bukan berarti jadi kayak kami asik, tapi masih ada yang namanya tata krama antara satu sama lain, sikap saling menghargai dan menghormati, serta saling memahami antara satu sama lain. Itu Keren, keren. Ini berarti ya. Oke, terima kasih Kak Intan. Ya, sama-sama. Ada nggak nih dari pesertanya pesan dan kesan untuk Kema Blok tahun depan? pesan untuk adik-adik yang akan mengikuti kemah atau perkemahan penerimaan tamu ambalan tahun depan, ikut kok, seru kok dek, gak susah. Pesan dari saya untuk adik-adik yang mau mengikuti perkemahan tamu ambalan tahun depan, ikut kok, seru dek. Jangan takut kakak panitianya galak, karena kakak panitianya asik kok, tenang aja. Benar sekali. Atau bisa jadi bakalan kami yang bakal jadi panitia kalian. Amin. Ya, jadi kan tidak perlu takut. Nggak perlu takut, kami walaupun muka kami seram tapi nggak seseram itu kok hati. Tampang brimob, tapi hati Hello Kitty. Nah itu aja kok pesannya. Kesan dari saya perkemahan penerimaan tamu ambalan kali ini seru banget. Dimulai dari kita yang nggak kenal dengan kawan-kawan satu sanggah, nggak ada yang kenal, saling asing, orang asing kayak stranger gitu, pokoknya nggak ada yang kenal lah. Tapi pas dibikin tenda, aku kira bakal lama, kayak bikinnya bakal sampai sore, kita telat nggak selesai. Ternyata cepet banget selesainya, lumayan. Pas latihan tensinya seru juga, dan ada ide dari satu teman kami untuk pakai daster mama. Aku kira daster siapa ya? Itu daster mama. Makannya ya apa yang disediakan teman yang masak ya kami makan ya, walaupun menurut saya sendiri ya, walaupun nggak enak yang penting kenyang. Perut nomor satu. Ya, masalah perut nomor satu, enak nggak enak harus dimakan. Benar-benar. Dan ada kalanya beras kami habis, kami minta ke tetangga ya, karena kurang mungkin, padahal banyak loh kami bawa 5 kilo. Wow. 5 kilo kurang. Bisa kurang 3 deh ya, maklum lah ya, untuk orang 11 kami udah banyak banget. Ya, porsinya beda kali ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit makanya. Ada yang segunung nggak? Iya, sebakul kayaknya. Enggak ada kok. Kirain. Kami dulu makan kerak. juga lauknya dari aku sendiri pedas banget lauknya mereka ya, nggak suka pedas. Lidahnya beda. Beda. Dan juga pas api unggun tuh berasa banget. Pas api unggunnya seru banget karena saya bisa rasain kebersamaan sama teman-teman kiri kanan, ramai pokoknya, bisa nari bareng-bareng ya. Di situ ya seru lah. Itu pesan-kesan saya untuk adik-adik yang akan mengikuti perkemahan tamu ambalan tahun depan. Jangan lupa ikut ya, seru banget kok. Yeay. Kalau pesan dan kesan dari Pani sendiri? Oke, pesan dari aku buat calon adik-adik peserta penerimaan tamu ambalan tahun depan, jangan lupa mempersiapkan diri kalian, karena di perkemahan ini kalian membutuhkan mental yang berani
dan juga mandiri. Karena di sana kita sudah jauh dari orang tua, apa-apa kita melakukan sendiri. Dan untuk kalian jangan takut untuk mengikuti perkemahan ini, karena disinilah kalian bertemu teman-teman baru dan merasakan kebersamaan yang belum kalian rasakan. Pokoknya jangan takut, apalagi sama kakak panitianya, karena kakak panitianya bakal seru banget dan membimbing kalian. Gak ada yang namanya senioritas, marah-marah gitu, nggak ada. Tenang aja. Tenang. Oke, untuk kesannya, karena perkemahan ini adalah first experience aku, jadi sangat membekas di memori aku. Soalnya di sini aku lihat kakak panitianya juga baik banget, telah membimbing adik-adiknya, dan juga kebersamaan bersama teman-teman itu tidak bakal pernah terlupakan. Apalagi pas makan bersama sambil bercerita tentang segala hal, pokoknya seru banget. Kalian wajib ikut ini tahun depan ya. Harus. Ikut. Oke, untuk panitianya, ada nggak Kak pesan dan kesan untuk panitia ke depannya? Pesan dan kesan untuk panitia kedepannya dari aku sebagai perwakilan PTA 2025, tolong untuk tidak bercerai di tengah perjalanan, karena menurut pengalaman aku dan apa yang aku bayangkan, semua orang bisa masuk pramuka lebih awal, bisa menjadi panitia lebih awal, namun tidak semua orang dapat bertahan di kesulitan yang sedang dihadapi. Jadi kalau ada masalah, silakan selesaikan sebaik mungkin. Jangan miskomunikasi dengan pembina, karena pembina adalah orang tua kita dalam perkemahan dan kepramukaan ini. Jadi jalanilah hubungan yang baik dengan pembina. Untuk panitia di PTA 2026, tetap semangat dalam menjalani segala tantangan, karena sepengalaman aku, semua orang bisa berlomba-lomba menjadi yang pertama masuk pramuka, berlomba-lomba menjadi yang pertama menjadi panitia. Namun tidak semua orang dapat bertahan di kepanitiaan maupun di pramukaan, karena seberat apapun suatu hal yang kita hadapi, itu tidak semata-mata kesulitan yang datang hanya karena ia ingin datang, tetapi ia datang karena ia ingin memberikan pembelajaran dan juga pengalaman untuk kita. Di mana kita diuji, di situ kita akan mendapatkan pembelajaran. Kesalahan yang terjadi itu ialah suatu hal yang patut untuk kita pahami di kemudian hari. Dan juga untuk kepanitiaan yang akan datang, tolong jalanilah hubungan yang baik dengan sesama panitia, yang utama dengan sesama pembina. Untuk di kepanitiaan PTA 2026, tolong untuk menjalani hubungan yang baik dengan pembina, dengan bapak, ibu, dan juga kakak-kakak kita di Pramuka SMA Negeri 1 Tobuali. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bisa menjalani event sebesar ini, tanpa doa dan juga dukungan antar sesama juga. Jadi, seberat apapun ujian kakak-kakak di kepanitiaan, bertahanlah, karena semuanya akan berakhir dan pastinya akan dikaminin, sehingga sampai kalian purna, baik sudah purna. Terima kasih Kakak Intan. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Untuk peserta, kalau boleh tahu tema pensi kalian apa sih? Kalau dari sanggah kami, Sanggah Macan Hitam, kami menampilkan hitam. kami menampilkan pensi joget kewer-kewer. Praktekin Oh, dong. bisa, sorry ya. Itu aja. Kasih untuk Sanggah Macan Hitam. Kalau Sanggah Pani sendiri pensinya apa sih? Oke, aku sendiri dari Sanggar Rafflesia. Jadi pensi kami kemarin itu menggabungkan beberapa lagu. Yang pertama
ada lagu Sofia the First, terus yang kedua ada Joget Upin Ipin, yang ketiga juga ada Senam Kopassus, terus yang terakhir ada Dance K-pop. Itu aja. Oh, banyak banget ya mensinya. Iya. Kok bisa kepikiran sampai banyak gitu? Iya, soalnya ini dari ide beberapa teman juga, jadi sekalian digabungin aja. Langsung gabung. Iya. Oke, terima kasih Pani. Sama-sama kakak. Ya, kita udah di penghujung acara aja nih. Cepat. Cukup sudah acara kita hari ini. Sebelum kita tutup, Salam Pramuka. salam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan sahabat perpus lainnya. Jendil Jendela Ilmu Podcast.